1. Perjuangan PPPK menjadi PNS, apa yang harus diketahui? 2. Usulan PGRI, PPPK guru harus setara dengan PNS. 3. Dukungan DPR untuk guru, afirmasi dan pendidikan berkualitas. 4. Guru honorer menangis di DPR, 7 tahun tak kunjung diangkat PPPK. 5. Legislator urge Social Security and Legal Protection for Honorary Teachers in Indonesia. 1. Perjuangan PPPK menjadi PNS, apa yang harus diketahui? PPPK berisiko tinggi mengalami PHK, perjuangan alih status menjadi PNS terus berlanjut. Rabu, 16 Juli 2025, pukul 7.30 WIB. Ketua DPP Ikatan Pendidik Nusantara, IPN, Hasna, mengungkapkan alasan kuat di balik tuntutan agar status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, dapat dialihkan menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Foto, tangkapan layar YouTube Komisi X DPR RI. Jabar JPNN.com, Kota Bogor, Ikatan Pendidik Nusantara, IPN, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus PPPK agar bisa beralih menjadi PNS. Perjuangan ini bukan tanpa alasan, mengingat posisi PPPK sangat rentan terhadap pemutusan kontrak kerja. Kami berjuang keras agar status PPPK bisa dialihkan menjadi PNS, karena posisi PPPK sangat rawan diberhentikan sewaktu-waktu. Hal ini sudah nyata terjadi di beberapa daerah, di mana kontrak mereka tidak diperpanjang lagi, ujar Ketua Umum IPN, Hasna, saat mengikuti rapat dengar pendapat umum, RDPU, bersama Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 14 Juli. Hasna menegaskan bahwa alih status dari PPPK ke PNS merupakan harapan besar bagi banyak guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Mereka telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan, namun masih terkendala oleh status kepegawaian yang tidak permanen. PPPK bekerja berdasarkan kontrak, sehingga sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Berbeda dengan PNS yang memiliki status tetap dan tidak menggunakan sistem kontrak, jelasnya. Selain menuntut alih status PPPK menjadi PNS, IPN juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang selama ini mengabdi tanpa jaminan yang memadai. Mereka menegaskan agar pemerintah terlebih dahulu menyelesaikan pengangkatan guru honorer dari kategori R1, R2, R3, dan R4 menjadi ASN PPPK sebelum membuka rekrutmen ASN baru. Baca juga. Teruntuk pemerintah daerah. Jangan cari alasan gaji PPPK paruh waktu sudah Kemendagri siapkan. https://jabar.jpnn.com/jabar-terkinis/25721/jangan-cari-alasan-gaji-PPPK-paruh-waktu-sudah-Kemendagri-siapkan. Sebenarnya kami sangat prihatin melihat nasib tenaga honorer. Mereka tidak diangkat menjadi PNS, malah diarahkan ke PPPK. Jika formasi PNS sudah habis, mereka bahkan digiring ke PPPK paruh waktu, ungkap Hasna dengan nada kecewa. Ia kemudian membandingkan situasi ini dengan maraknya kasus korupsi di tingkat pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah beralasan keterbatasan anggaran untuk mengangkat honorer menjadi PNS, padahal ironisnya dana negara justru banyak yang disalahgunakan melalui korupsi. IPN menegaskan bahwa posisi PPPK yang sangat rentan terhadap pemutusan kontrak membuat alih status menjadi PNS menjadi sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Jangan lewatkan konten menarik lainnya dari jpnn.com Jabar di Google News, https://google.com/publications/cakusorgswof7faw. Apakah Anda setuju bahwa alih status PPPK ke PNS adalah solusi terbaik untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan?
Atau justru ada alternatif lain yang lebih efektif? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. 2. Usulan PGRI, PPPK guru harus setara dengan PNS. Dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia, isu mengenai status dan perlakuan terhadap tenaga pendidik ASN, aparatur sipil negara, menjadi topik yang semakin hangat diperbincangkan. Tapi disinilah bagian yang sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan sengit. Banyak yang mempertanyakan, mengapa usulan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, terkait nasib guru PPPK tidak melibatkan perubahan status menjadi PNS, melainkan lebih menekankan pada peningkatan hak dan perlakuan yang setara. Sementara itu, ada pula pihak lain seperti Ikatan Pendidik Nusantara, IPN, yang mengusulkan agar tenaga PPPK bisa beralih status menjadi PNS. Perbedaan pandangan ini menimbulkan pertanyaan besar, mana yang sebenarnya lebih adil dan efektif untuk keberlangsungan profesi guru di Indonesia? PGRI secara resmi menyampaikan aspirasi kepada Komisi X DPR RI, menegaskan pentingnya memperkuat hak-hak guru PPPK agar mereka mendapatkan perlakuan yang setara dengan guru PNS sebagai sesama bagian dari ASN. Mereka menyoroti adanya perlakuan diskriminatif yang masih terjadi, baik dari segi status kepegawaian, hak pensiun, jaminan sosial, maupun jenjang karir, meskipun beban kerja yang mereka emban sama dengan guru PNS. Maharani Siti Syopia, selaku Ketua Departemen Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi PGRI, mengungkapkan bahwa selama ini mereka menemukan adanya perlakuan tidak adil terhadap guru ASN PPPK, termasuk dalam hal pemberian beasiswa pendidikan, kenaikan pangkat, dan hak-hak lain yang seringkali hanya diberikan kepada guru PNS. Ia menegaskan bahwa meskipun beban kerja mereka sama, perlakuan hukum dan administratif terhadap mereka masih jauh dari kata setara. Lebih jauh, Maharani menjelaskan bahwa diskriminasi ini terlihat dari berbagai aspek, seperti ketidaksetaraan dalam pemberian hak pensiun, jenjang karir, dan perlindungan sosial. Mereka yang berstatus PPPK dan tenaga honorer seringkali mengalami perlakuan yang berbeda dan tidak adil, padahal secara beban kerja dan tanggung jawab, mereka seharusnya diperlakukan sama. Contoh nyata dari perlakuan diskriminatif ini adalah dalam hal pemberian beasiswa pendidikan dan kenaikan pangkat, yang seringkali hanya berlaku bagi guru ASN PNS tanpa mempertimbangkan keberadaan ASN PPPK. Padahal, mereka menjalankan tugas yang sama, namun hak-hak mereka seringkali tertinggal. Perlu dicatat bahwa PGRI secara resmi mengajukan usulan kepada Komisi X DPR RI terkait nasib PPPK guru, tetapi bukan untuk mengubah status mereka menjadi PNS. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya memperjuangkan hak-hak yang setara dan perlakuan adil bagi semua guru ASN, tanpa harus mengorbankan status kepegawaian mereka. Pertanyaan besar yang muncul di sini adalah, apakah memang seharusnya PPPK dan tenaga honorer beralih status menjadi PNS agar mendapatkan perlakuan yang lebih baik? Atau justru fokus pada peningkatan hak dan perlindungan mereka tanpa harus mengubah status kepegawaian? Bagaimana menurut Anda, apakah perubahan status menjadi PNS adalah solusi terbaik, atau justru perlindungan hak yang lebih adil sudah cukup? Mari kita diskusikan di kolom komentar, karena ini adalah isu yang menyentuh masa depan profesi guru dan keberlangsungan pendidikan di Indonesia. 3. Dukungan DPR untuk guru, afirmasi dan pendidikan berkualitas. Guru tak boleh dikesampingkan lagi, saatnya mereka diakui dan diberdayakan. Tapi inilah bagian yang sering terlupakan. Di balik peran penting guru dalam membentuk masa depan bangsa, masih banyak tantangan yang belum terselesaikan. Jakarta, Hetifah Syaifudian, Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan komitmen kuat DPR untuk terus menyuarakan kepentingan para pendidik dan mendorong pembaruan sistem pendidikan nasional agar semakin relevan dengan nilai-nilai lokal, karakter bangsa, dan prinsip gotong royong. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum, RDPU, yang mempertemukan Komisi X DPR RI dengan dua organisasi pendidikan terkemuka, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, PBPGRI,
dan Ikatan Pendidikan Nusantara, IPN. Acara yang berlangsung di Gedung Parlemen Senayan ini menjadi wadah aspirasi bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Masukan dari PGRI dan IPN sangat berarti. Kami di Komisi X bertekad untuk mengawal rekomendasi mereka dalam proses pembentukan undang-undang, pengalokasian anggaran, hingga fungsi pengawasan. Guru berhak mendapatkan afirmasi yang layak, dan pendidikan kita harus kembali berakar pada semangat kebangsaan, ucap Hetifah pada hari Selasa. Dalam diskusi tersebut, PGRI menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi guru di lapangan. Di antaranya adalah ketimpangan dalam mekanisme rekrutmen ASN PPPK, pelaksanaan pendidikan profesi guru, PPG, yang masih jauh dari kata ideal, serta beban administrasi yang dianggap terlalu berat dan menghambat produktivitas guru. Sementara itu, IPN menggugah perhatian pada pentingnya penanaman nilai karakter dalam pendidikan, penguatan nasionalisme di kalangan pelajar, serta perlunya regulasi khusus bagi lembaga pendidikan berbasis komunitas atau masyarakat. Menanggapi hal itu, Hetifah menyatakan dukungan penuh terhadap revisi kebijakan yang cenderung merugikan guru honorer. Ia juga menegaskan pentingnya pembaruan kurikulum yang sejalan dengan falsafah Pancasila, demi menciptakan pendidikan yang benar-benar mencerminkan jati diri bangsa. Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti perlunya sinergi erat antara institusi pendidikan, keluarga, dan komunitas sebagai fondasi dalam membangun ekosistem pembelajaran yang menyeluruh dan berkelanjutan. RDPU ini merupakan bukti nyata komitmen Komisi X DPR RI untuk terus membuka ruang dialog antara pembuat kebijakan dan para pelaku pendidikan. Tujuannya jelas, agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan real di lapangan, bukan hanya teori atau asumsi belaka. Dan ini yang bisa memicu perdebatan, apakah benar semua regulasi saat ini sudah berpihak pada guru? Atau justru masih banyak kebijakan yang menghambat kemajuan profesi ini? Bagaimana pendapatmu? Setujukah bahwa guru sudah mendapatkan dukungan yang mereka pantas? Atau kamu melihat hal lain yang perlu diperjuangkan? Suarakan pandanganmu di kolom komentar dan ikut dorong perubahan. 4. Guru honorer menangis di DPR, 7 tahun tak kunjung diangkat PPPK. Tangisan seorang guru honorer di DPR, 7 tahun menanti pengangkatan PPPK. Jakarta, CNN Indonesia. Seorang guru honorer yang berasal dari Bengkulu, yang dikenal dengan inisial R, tidak dapat menahan air matanya saat berbagi kisah perjuangannya di hadapan anggota Komisi X DPR RI, yang bertanggung jawab atas isu pendidikan, dalam agenda rapat dengar pendapat umum, RDPU, pada hari Senin, 14 Juli 2025. R telah mengabdikan dirinya sebagai guru honorer selama 7 tahun dalam kategori R4, dan kini ia menuntut kejelasan serta keadilan mengenai status pekerjaannya. Ia mengungkapkan bahwa gaji yang diterimanya hanya sekitar Rp540.000 per bulan, yang jelas sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apa itu kategori R4? Kategori R4 adalah salah satu klasifikasi yang digunakan untuk guru honorer dalam penyusunan data pokok guru, Dapodik, dan untuk menentukan prioritas dalam seleksi PPPK. Sayangnya, kategori R4 tidak diakui sebagai aparatur sipil negara, ASN, dan belum terdaftar di Badan Kepegawaian Negara, BKN. Ibu Ketua, kami sudah 7 tahun mengabdi, dan ada teman saya yang bahkan sudah 11 tahun. Masalah ini juga terjadi di seluruh Indonesia, tetapi kami terhalang untuk masuk ke dalam database, ungkap R dengan penuh harapan. Ia melanjutkan, jika ibu ingin tahu nasib kami hanya mendapatkan honor murni yang dihitung Rp30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, melainkan per bulan. Jika kami mengajar 18 jam, maka gaji kami hanya Rp540.000, Bu.
R juga menjelaskan bahwa kategori R4 berada di urutan paling akhir dalam proses rekrutmen ASN PPPK. Ia merasa karirnya terabaikan dan meminta dukungan dari Komisi X DPR RI agar guru honorer dalam kategori yang sama tetap dipertimbangkan. Ada undang-undang yang menyatakan bahwa masalah honorer harus diselesaikan pada tahun 2025. Jika kami yang berada di kategori R4 diabaikan, lalu bagaimana dengan pengabdian kami selama ini? Tambahnya dengan nada penuh harap. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mai Esti Wijayati, yang memimpin rapat, menyatakan bahwa keluhan tersebut akan ditampung dan diperhatikan. Mai Esti mengaku memahami situasi ini karena ia juga pernah menjadi guru honorer. Njih, matur nuwun, baik, terima kasih. Kami sudah mendengar. Saya juga pernah menjadi guru honorer, jadi saya mengerti. Terima kasih atas perjuangan kalian selama ini, kata Mai Esti dengan empati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kisah R adalah gambaran nyata dari banyak guru honorer di Indonesia yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan. Apakah pemerintah akan mendengarkan suara mereka? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Apakah Anda setuju bahwa guru honorer harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah? Atau mungkin Anda memiliki pandangan berbeda? Suara Anda penting. 5. Legislator urge Social Security and Legal Protection for Honorary Teachers in Indonesia. It's time to face a critical issue that often goes unnoticed. The urgent need for legal protection and job security for honorary teachers in Indonesia. TC educators, who play a vital role in shaping the nation's future, frequently find themselves in precarious positions without clear contracts or social security. But here's where it gets controversial. Should the government prioritize formalizing their employment rights, or is the current system sufficient? In Jakarta, lawmakers are pushing the government to swiftly draft regulations that guarantee legal safeguards and employment certainty for both non-civil servant teachers and those under the government as PPPK scheme. This proposed regulation aims not only to secure social security benefits but also to protect teachers from arbitrary contract terminations that leave them vulnerable and uncertain about their livelihoods. Teachers deserve genuine attention from the government. Empty promises are simply unacceptable, emphasized Mai Esti Wijayati, Vice Chairperson of Commission X of the Indonesian House of Representatives, DPR, from the PDI Perjuangan Faction, during a statement on Tuesday, July 15, 2025. This call for action follows appeals from the Indonesian Teachers Association, PGRI, which has long advocated for legal protection for honorary teachers. TC educators often find themselves in a fragile position because their employment relationships with local governments or educational institutions lack formal legal contracts. Without such contracts, they are exposed to risks like unilateral dismissal, unequal pay, and the absence of social security coverage. Maharani Siti Shopia, Head of Legal Aid and Professional Protection Department at PGRI, highlighted TC vulnerabilities during a public hearing, RDPU, with Commission X of the DPR in Jakarta on Monday, July 14, 2025. She pointed out that honorary teachers face significant challenges, including the threat of sudden contract termination, discriminatory honorarium practices, and no access to social safety nets. To understand the legal foundation for protecting TC teachers, one must look at Artikel 28D, paragraf 2, of the 1945 Constitution, which guarantees every individual the right to work and receive fair treatment and remuneration in employment relationships. Furthermore, the National Education System Law, Sisdiknas, and the law on teachers and lecturers explicitly state that both civil servant and non-civil servant teachers are entitled to decent income and professional protection.
This raises important questions. Why has it taken so long for these protections to be formalized? And what are the implications if the government fails to act promptly? Some might argue that formalizing contracts could strain local budgets or complicate hearing processes, but can we afford to overlook the welfare of those educating our children? We invite you to share your thoughts. Do you believe the government should prioritize these regulations immediately, or are there alternative solutions worth considering? Join the conversation and let us know your perspective on this pressing issue.